ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, marilah kita bersama-sama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar riyaqil aghyar iftah babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ma'asyiral muslimin, marilah kita bersama-sama syukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah dari lubuk hati kita, karena dengan takdir Allah dan taufiknya pengajian kita dapat mulai lagi dalam keadaan selamat sejahtera setelah kita menunaikan ibadah shaum 30 hari tahun ini. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan menjaga iman kita buat seterusnya mengeratkan persaudaraan kita. Amin. Karena kita masih juga dalam suasana bulan Syawal, saya pun merasa patut kalau saya mengucapkan minal aidin al-faizin. Beriringan mohon maaf lahir dan batin. Justru pada saudara-saudara yang saya belum sempat dapat mengunjungi rumahnya. Ma'asyiral muslimin, diktat yang ada di tangan saudara adalah diktat yang ke-22. Judulnya agak sedikit aneh. Asuransi ilahi. Yang pertama menyangkut kejiwaan dan hari depan kita di akhirat. Sedang yang kedua, asuransi dengan arti yang letterless, hurufi, sebagai nanti yang akan saya terangkan. Yang pertama mengenai kejiwaan, di mana seorang muslim yang akan menaruh jiwanya dan rohnya di tempat yang selamat di sisi Allah, maka dia harus mengindahkan isi dari kalimat-kalimat yang pertama itu. Di samping itu ada istilah kiri dan kanan yang sekarang sudah menjadi populer, sudah menjadi internasional. Orang mengira bahwa umat Islam ketinggalan dalam istilah-istilah, tapi nyatanya tidak. Ini khutbah, ini kalimat saya petik dari khutbah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dalam saat-saat dia dilantik dan dipilih secara aklamasi untuk menggantikan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Setelah Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, maka sahabat dan kaum muslimin seluruhnya datang kepada Ali, mengatakan, "Ya Ali, hanya engkaulah satu-satunya calon
untuk menjadi khalifah Rasulullah SAW, menggantikan Utsman. Ali mengatakan, maaf, tolong carilah orang lain. Namun mereka berkeras mengatakan, Ali, tidak akan ada orang selain engkau. Maka Ali menerima dan mengucapkan beberapa kalimat. Saya sitir di antara lain apa yang saudara lihat dalam diktat alinea pertama, dan saya akan jelaskan sebentar lagi insyaallah. Jadi istilah kanan dan kiri sudah disinggung oleh Sayyidina Ali kira-kira 1400 dahulu, 1400 tahun dahulu, sebelum ada orang mempergunakannya. Dari mana Sayyidina Ali mengambil istilah itu? Ia pasti menyadapnya dari firman Allah yang berbunyi, wa sadaqallahul azim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin umat yang tengah di antara serba umat yang telah dan yang akan dilahirkan oleh sejarah. Kamu adalah manusia-manusia di tengah-tengah, di antara orang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Jadi kalau ada tengah, kata Ali, pasti ada kiri dan kanan. Tengah dalam akidah, dalam tauhid. Di antara manusia yang mempercayai Tuhan itu banyak, atau dengan istilah yang populer, serba dewa, sampai kepada Tuhan tiga. Dengan orang yang tidak mempercayai sama sekali adanya Tuhan, walaupun satu, yaitu komunis dan ateis. Islam tengah, Allahu Ahad. Dalam ekonomi, di antara mereka yang melorot orang yang kaya menjadi miskin, menyita harta benda orang yang kaya, walaupun pencariannya itu legal. Dengan golongan-golongan yang membiarkan orang menumpuk harta benda dengan cara riba, rente, pengisapan, penyedotan dan sebagainya, tanpa diusik-usik. Maka Islam di tengah. Hak milik diakui, tetapi harus dikeluarkan hak zakat, sedekah. Apakah itu zakat mal, apa zakat fitrah, kemudian sedekah, kemudian tatawwu dan lain-lainnya. Dipersyaratkan jangan sampai Anda mendapatkan duit daripada jalan yang tidak diakui oleh Allah. Di sini Islam tengah. Agama disebarkan oleh paham-paham yang kanan dengan paksaan. Islam mengatakan tidak ada paksaan. Komunis menyebarkan dia punya paham dengan kekerasan dan ancaman. Islam di tengah mengatakan la ikraha fid din. Bagi orang yang akan mengikuti, akan pasti ketemu bahwa Islam itu betul-betul tengah dan tepat apa yang difirmankan oleh Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi kalau umat sekarang yang mengaku dirinya Islam pergi kepada golongan kiri, maka dia menyimpang. Dan jalan itu sudah disinyalir oleh Sayyidina Ali 1400 tahun dahulu dengan katanya al-yaminu wasyimalu fadalla. Ma'asyiral muslimin, sekarang istilah kiri itu ditaruhkan kepada orang-orang komunis atau orang-orang ekstrim. Dan kanan, kalau di bidang politik internasional dikatakan kepada kaum demokrat, penganjur dan pengemban paham demokratisme, itu dikatakan golongan kanan. Liberalisme kanan, komunisme kiri. Di Libanon sekarang, kaum agama Kristen dikatakan kanan. Selain itu kiri. Jadi kaum muslimin dianggapnya kiri. Kita terang menolak untuk di tengah diletakkan manusia di kalangan kanan atau ke kiri.
kita tetap memilih tempat yang dipernahkan untuk kita oleh Allah, yaitu tengah. Tengah itu adalah Islam. Itulah yang dikatakan as-sirat al-mustaqim. Lempeng, lurus. Tidak berlatar belakang itu dan tidak berlatar belakang ini. Seorang mukmin tidak mempunyai dua muka. Mukanya, dalamnya, hatinya sama. Lidahnya dan hatinya bersuara satu nada. Itu wasat. Jadi jelasnya sekarang umat Islamlah yang pertama memakai istilah dan menyinggung kedua istilah kanan dan kiri. Tetapi bukan untuk kita umat Islam. Untuk golongan di luar kita. Marilah kita sekarang mulai membaca apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ayyuhan nas, kitab Allah wa sunnata nabiyikum. Syughila manil jannatu wan naru amama. Al-yaminu washimalu madallah. Al-wusta al-jaddah. Ali berkata, wahai manusia, peganglah baik-baik kitab Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sibuklah seorang yang tahu bahwa surga dan neraka di hadapannya. Kanan dan kiri adalah tempat kesesatan. Sedang jalan tengah adalah jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, kalau Ali mengatakan peganglah benar-benar kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sebab sekarang kita tidak menunggu lagi Rasulullah dihidupkan. Rasulullah sekarang ini sebenar-benarnya hidup. Tapi hidup masih di dalam kitab-kitab sunnahnya. Yang kita tunggu dia hidup di dalam hati kita. Hidup di dalam amalan kita tiap hari. Supaya ini umat yang besar, yang kian bertambah besar, tidak sampai dicukuli oleh kemade-kemade, binalu-binalu dalam tubuh besar umat Islam. Sebab timbulnya binalu-binalu bid'ah atau penyimpangan dari ajaran Nabi itu menguruskan tubuh ini. Setidak-tidaknya menghilangkan daya kreatif, daya gerak, daya juang dalam umat ini. Karenanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh disurutkan. Dia pasti harus kita intensifkan terus. Masing-masing tahu batasnya, masing-masing tahu dirinya menghadapi kitabullah dan sunnah nabinya. So kita tidak ada pegangan lagi. Kalau kita lepaskan ini berarti kita hancur total. Contoh sudah banyak. Percaya saudara bahwa Izzuddin Ibn Baybars waktu memerangi Tartar pada salah satu Ma'rakat Ain Jalut ada dirasakan kemunduran dalam hari-hari pertama. Kenapa tentara umat Islam mundur? Dia tidak mengerti apa sebabnya. Tidak biasanya begini. Umat Islam kalau sudah masuk dalam front, sudah bertawakal kepada Allah, sudah mengucapkan baiat bahwa dia akan melihat jannah di hadapannya, akan berlompatan masuk surga, maka dia tidak akan mundur. Kali ini seret. Pimpinan ini pimpinan seorang yang cerdas. Bertanya-tanya, apa kesalahan? Pasti kamu akan melakukan sesuatu. Maupun besar maupun kecil. Yang Allah tidak suka kamu lanjutkan perbuatan itu. Sesudah diperiksa, baru ia ketahui dengan persis bahwa umat di baris depan al-wasat atau janah al-aiman, seperti orang main bola dalam medan perang zaman dahulu, ada maimanah, ada maisarah, ada qalb. Ini yang dibilang keren, ini di tengah. Ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, ada yang dari belakang. Ini yang
jantung ini, al-qalb, tidak ada yang bawa siwak. Penelitian yang sampai begitu dalam, diketahui bahwa karena tidak adanya siwak di kantongnya anak-anak yang di baris muka ini, kita mengalami kemacetan. Cepat-cepat bawakan siwak supaya gangsar dalam perjuangan ini. Dan betul-betul apa yang dilihat oleh pimpinan ini tepat. Begitu siwak dibagi, begitu digunakan, begitu mereka mengucapkan salat wassalam kepada Rasulullah SAW, maka kemacetan itu dirasakan sudah lompat jalan dan maju. Ma'asyiral muslimin, bayangkan siwak sepele sekali itu siwak sunnah, wajib pun tidak, meninggalkan siwak haram pun tidak. Bayangkan betapa kita sekarang ini berkubang, berenang di dalam maksiat. Bagaimana kita bisa menang, saudara-saudara, dalam perjuangan? Bagaimana cita-cita umat ini akan disembadani oleh Allah kalau sudah kita begini banyak melakukan maksiat, pelanggaran demi pelanggaran, bid'ah demi bid'ah, sampai yang kita anggap taat dan ibadah pun masih bid'ah. Bid'ah yang betul-betul melanggar, bukan khilafiyah. Kalau khilafiyah sih bisa kita ambil dalil yang ringan, misalnya buat orang yang suka ringan. Contoh saja qiraah. Qiraatul Quran itu tidak ada afdal daripada baca Quran sesudah sholat. Ibadah. Tetapi kalau kita sudah ambil gadis-gadis ke podium untuk membaca dengan irama dan lagu yang dibikin-bikin, menggerakkan hati orang yang tidak pernah bergerak, melihat wajahnya yang sudah dandan, kudungnya tidak terletak di tempatnya, ini sudah berubah daripada bacaan Quran menjadi haram. Maaf saudara-saudara, jangan terkejut. Ini hal kalau kita tidak sama-sama melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW dan apa yang ditentukan oleh agama, maka kita akan terus berjalan. Kalau qiraatul Quran sih aklamasi, tidak ada orang berani mengatakan qiraatul Quran bid'ah. Tetapi cara bisa menjadikan itu yang sunnah, yang wajib, bisa jadi berbalik. Kadang-kadang itu gadis saking biasanya berhadapan dengan orang-orang laki-laki, sampai perasaan malu hilang. Sering-sering dia berbalik dari qari'ah menjadi sangres. Saya sudah kulino dia. Dia senang di orang lihat Allah, mengagumi suaranya itu. Dia semakin dia buat itu suara. Haram. Sautul mar'ati aurah. Kalau tidak percaya, baca saja kitab-kitab fikih. Baca hadis-hadis Rasulullah SAW. Justru semacam inilah yang kita tadinya kita anggap ini satu ibadah, satu syiar dan sebagainya, sebenarnya sudah tidak tepat. Lain halnya kalau itu perempuan membaca di kalangannya sendiri, dibiji oleh kalangannya sendiri, tidak dilihat oleh manusia-manusia laki-laki di bawahnya sambil melihat itu podium, dan dia juga melihat pakaiannya tidak menurut apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal semacam ini, saudara-saudara, menyebabkan tubuh umat Islam ini tidak seger, tidak fresh, seperti pokok yang rindang karena banyaknya binalu. Dia lemah, buahnya tidak kuat, tidak baik. Ali berkata, sunnata kitab Allah wa sunnata nabiyikum. Zaman itu sampai sekarang ini berlaku. Sebab dicoba, catatan sejarah masih di hadapan kita. Begitu umat Islam menyimpang dari ajaran Quran, walau sedikit, akan terasa keserempetnya dia dengan bahaya. Sedikit. Menyimpang banyak, terserempet banyak. Meninggalkan sama sekali, kopro dia di dunia ini. Lihat itu Timur Tengah. Jangan jauh-jauh, ini masih contoh hangat.
Justru umat yang Quran itu turun di atas kepala mereka. Yang Jibril naik turun di negerinya. Lihat. Siapa yang tidak kesian melihat umat Arab seperti sekarang ini? Siapa yang tidak kesian? Dikeroyok oleh dunia. Dibikin pingpong. Dari Soviet Amerika, terus. Begitu juga tidak cepat sedar kekeliruan ini. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita terkena dan terserempet oleh kekeliruan-kekeliruan semacam itu. Kita tidak mau begitu. Kita kepingin umat yang betul-betul diridhai oleh Allah, disayangi oleh Nabi, dan dihormati oleh orang lain. Tidak seperti sekarang ini. Syughila manil jannatu wan naru amama. Sudah pasti cukup sibuk orang yang tahu bahwa akan ada dua tempat, neraka dan surga. Bagaimana kita tidak sibuk untuk mengatur langkah, mempersiapkan amal, menata bekal-bekal, mengatur koper-koper mau berangkat ke salah satu daripada dua tempat yang jaraknya jauh, dan kita akan tinggal di situ dengan waktu yang tidak sampai bisa ditentukan banyaknya dan panjangnya. Miliaran tahun kita akan menempati satu tempat. Masa orang itu tidak repot mengatur bekalnya, mengatur bagaimana caranya kalau aku masuk ke situ, apa yang mesti aku ajukan, bagaimana kedudukan saya di situ, apa bahan-bahan yang saya bawa akan merugikan saya di situ, apa barang-barang yang kalau saya masuk ke pintu surga, kata tukang duananya misalnya, tidak boleh masuk barang ini, kamu ditangkap, kamu salah. Misalnya kalau orang belayar, saya pergi Singapura misalnya, saya sengaja bawa heroin, sudah pasti saya mesti ditangkap. Saya mesti tahu kalau saya orang adil, orang ada akal, kenapa saya mesti bawa bahan itu. Saya tidak akan gembira di Singapura, saya akan masuk penjara malah. Di akhirat pun begitu. Apa yang kita bawa ini, mari kita bongkar kita punya amal. Kita periksa kita punya pembukuan. Apa yang menyebabkan saya nanti kalau di pintu surga akan ditolak? Apa yang akan menyebabkan saya kalau sudah di muka siratal mustaqim, saya akan gemeter tidak bisa jalan, yang memberatkan saya? Apa ini beban-beban dosa? Apa ini dengki dan benci dan hasud yang mesti saya hilangkan tapi tidak bisa hilang? Itu mesti orang muslim mempunyai koreksi. Ini kata Ali, syughila manil jannatu wan naru amama. Pasti repot orang yang muslim. Tapi kalau seperti sekarang, kita semua seperti orang lupa, seperti tidak akan melintasi surga, tidak seperti orang yang mau berhadapan dengan neraka. Kalau mau mengasuransi jiwa, mengasuransi supaya roh kita tidak dikurung oleh Allah di sel yang penuh dengan listrik dan strom di jahanam, maka kita harus ingat, rapatlah dulu sekarang, tidak apa-apa. Pencarian, carilah secukup makan satu harimu kalau perlu. Ini sistem para aulia. Malah kita ketawain orang-orang wali. Masa orang cari untuk satu harinya? Sebenarnya mereka itulah yang berakal. Sebab mereka tahu bahwa ini rezeki sudah dijamin. Tinggal saya bergerak, saya terima bagian saya. Yaitu bagian saya. Saya bekerja 24 jam tanpa tidur, misalnya, bagian saya yaitu. Tapi ibadah saya tidak dijamin oleh Allah. Ibadah saya diserahkan kepada saya sendiri. Bekerjalah kamu. Dan jangan kamu minta upah sebelum kewajibanmu kamu tunaikan. Tidak mungkin orang yang berakal minta upahnya dulu. Bekerjalah dulu, baru upahmu berikan oleh majikanmu. Betul, saudara? Bagaimana seorang seperti saya minta surga
mengimpikan saya akan masuk bersama an-nabiyyin wa syuhada wa shalihin. Saya di sini tidak amal apa-apa. Yang saya amalkan dunia. Dunia pun tidak saya sedekahkan. Saya makan sendiri. Kadang-kadang saya cakup yang haram. Menunggu surga. Ini orang tidak bekerja, menunggu upah. Tidak punya sawah dan tidak tani, minta panen. Ini orang perlu dikasihani akalnya. Sebab salah. Jadi, masalah ibadah, kata Allah, kamulah yang menentukan. Berapa kadar jumlahmu saya bayar. Dan apakah kita kira Allah memberi upah seperti saya dan saudara memberi upah kepada seorang buruh? Apa kira-kira begitu? Pemberian Allah, wahai kaum muslimin, tidak ada taranya. Satu kali Rasulullah SAW melafazkan satu kalimat kepada salah satu sahabat, wa subhanallahi wa bihamdihi tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Allahu akbar. Hei sahabat, kamu bicara, kamu bilang subhanallahi wa bihamdihi, tok, kamu akan dapat ganjaran sepenuh langit dan bumi. Saudara kalau bicara tentang langit dan bumi, saudara mesti pikirkan berapa jarak jauhnya. Maka itu dipenuhi oleh Allah ganjaran. Persen untuk saudara yang mengucapkan lafaz subhanallahi wa bihamdihi. Ini apa ini? Upah apa ini? Apakah kita tidak keliru kalau kita tinggalkan ini upah yang besar? Ngejar barang yang sudah ditentukan? Ini yang diserahkan kepada kita abaikan, yang dijamin kita kejar. Terbalik atau tidak, saudara-saudara? Tapi sesungguhnya banyak orang berpikiran terbalik sekarang ini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang suka dan sering hadir majelis-majelis pengajian, yang ingat kepada Allah, insya Allah tidak sampai terbalik pikiran. Sebab sudah jelas ini, saudara-saudara. Tidak perlu didebatkan, tidak perlu jelas bahwa yang sudah dijamin kita kejar, dan kejar betul. Pikiran kita fokuskan ke situ. Semangat dan akal kita konsentrir untuk itu. Nafkah. Sedang ibadah, bangun malam, baca Quran, zikir, sedekah, nasihat-nasihat kepada orang-orang yang sesat, itu kita abaikan sama sekali. Kekeliruan besar. Al-yaminu wasyimalu madallah. Kalau sudah dikatakan kita ini di tengah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalau sudah dijelaskan, digariskan bahwa ada tengah, maka jalan yang ke kiri, jalan ke kanan, tempat-tempat yang tetap menyesatkan. Jadi al-wusta, al-jaddah, jalan tengah inilah yang harus Anda ambil. Tidak usah menoleh ke kiri, tidak usah ada menoleh ke kanan. Dalam hadis yang lain, di tengah kita jalan menuju ke depan, katanya ada setan-setan manggil-manggil kita untuk kita belok ke kiri. Ada setan-setan juga untuk memanggil kita supaya kita belok ke kanan. Wa tilka subul ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Dengan kata yang populer sekarang, jangan mengikuti isme-isme yang lain. Faham sosialisme itu isme-isme, tidak usah diikuti. Ikuti Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Orang yang mempertengkarkan ini semuanya nanti akan kembali kepada Islam. Dan saudara jangan mempunyai putus asa bahwa yang di hadapan saudaranya adalah kebenaran. Lintasilah jalan ini terus. Kalau perlu
memejamkan mata, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Sebab saudara sudah di atas jalan yang lurus. Jangan khawatir lagi hal itu.